kita nggak boleh tabu, nggak boleh malu untuk ngomongin tentang keuangan bareng calon kita, bahkan sebelum menikah. Apa sih yang kira-kira perlu ditanya? Kita akan bahasnya di konten ini. Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan membahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan adalah harta bersama. Jadi, uang suami adalah uang bersama, uang istri juga uang bersama. Bahkan menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang didapatkan oleh suami dan istri juga menjadi penghasilan bersama. Jadi intinya ketika kita udah nikah, kita akan jadi satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisahkan. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah like dan subscribe channel ini biar jangan ketinggalan pembahasan-pembahasan kita berikutnya. Hal pertama yang perlu kita tanyakan dan diskusikan bareng calon kita sebelum nikah adalah tentang pekerjaan dan penghasilan. Biar bagaimanapun, inilah awal mula dari semua urusan kita tentang keuangan. Jadi boleh lu tanyain ke calon kita, dia sekarang kerjanya apa, kerjanya di mana, dan statusnya apa. Apakah dia misalnya kerja di sektor pemerintah, sektor swasta, apakah kerjanya dia sudah tetap atau masih kontrak, atau mungkin freelance. Tipe pekerjaan dan statusnya itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan mengelola keuangan dengan pasangan nanti. Setelah udah tahu kerjanya apa, sekali lagi tuh tanya, penghasilannya berapa? Nggak usah malu buat nanyain berapa penghasilan yang diperoleh oleh calon kita. Berapa penghasilan tetapnya, berapa penghasilan tidak tetapnya. Mungkin aja dia juga punya sumber penghasilan lain selain dari pekerjaan utama. Misalnya calon istri nih, dia diminta oleh calon suaminya untuk nggak lagi bekerja setelah menikah. Nah, obrolan soal berapa penghasilan dan apa tipe pekerjaannya, serta status pekerjaannya, ini bisa jadi acuan nih. Seberapa berisiko sih untuk keluarga tersebut hanya punya satu sumber penghasilan? Hanya jadi satu orang yang bekerja. Kalau ternyata terlalu berisiko untuk hanya ada satu orang yang bekerja di keluarga ini, ya mereka berdua bisa diskusi gimana caranya mengelola keluarga dengan dua orang yang bekerja. Yang kedua, yang perlu ditanyakan adalah soal tanggungan dan pola pengeluaran. Kita nggak cuma perlu diskusiin berapa penghasilan dan apa pekerjaan dari calon pasangan kita, tapi juga kita perlu nanya nih, kemana penghasilan tersebut mengalir. Alokasinya kemana aja? Jangan-jangan pasangan kita ini adalah sandwich generation. Pernah dengar kan? Jadi sandwich generation itu orang atau generasi yang ditindih beban ekonomi, dia juga harus membiayai hidup keluarga yang dibentuknya, tapi juga dia harus menanggung biaya dari keluarga dia berasal, ya seperti orang tua maupun kakak dan adik-adiknya. Nah, ini perlu kita tanya dan diskusikan juga nih, berapa banyak orang yang dia tanggung ketika memang calon pasangan kita adalah sandwich generation. Dan alokasinya kemana aja? Apakah cuma nanggung biaya hidup? Dia juga harus menanggung utang. Dan terkadang yang namanya tanggungan ini nggak cuman manusia. Ada juga orang yang punya hobi misalnya memelihara hewan peliharaan. Nah, ini juga tanggungan, ya karena akan ada penghasilan yang juga mengalir untuk membiayai hidup hewan peliharaan tersebut. Jadi perlu dicek nih, budgetnya seperti apa, ya pengeluarannya banyak kemana, dan jangan lupa ditanyain, borosnya kemana. Nah, ini tiap orang nih, beda-beda nih. Ada yang borosnya misalnya suka makan di luar, ada yang borosnya beli pakaian, ada yang borosnya jalan-jalan. Nah, kita harus tahu, karena nanti setelah menikah, kita perlu menyusun rencana keuangan bersama. Yang ketiga, yang nggak boleh juga kita lupakan untuk kita bahas adalah tentang harta dan hutang. Nah, ini status keuangan dari masing-masing dari kita itu harus kita sampaikan secara terbuka. Kita punya aset apa aja, dan kita punya hutang berapa. Termasuk hutang yang diwariskan oleh orang tua kita. Jangan sampai kita tahu hutang calon pasangan kita setelah menikah, dan justru menjadi sumber konflik. Terus gimana dong kalau ternyata udah terlanjur menikah? Tenang. Tidak ada kata terlambat untuk mulai ngobrolin atau diskusi tentang keuangan dengan pasangan. Mungkin ada beberapa hal yang baiknya didiskusikan sebelum menikah, tapi kita bisa loh menyelesaikan atau mencapai tujuan keuangan kalau kita bersama-sama. Di satu sisi, memang ada dua otak dengan karakter yang berbeda-beda itu bisa jadi tantangan. Tapi di sisi lain juga bisa jadi kesempatan. Karakter yang berbeda ini bisa saling melengkapi. Ya, misalnya contoh ya, suami yang suka spending misalnya, yang suka boros dalam belanja, itu bisa ngajarin istrinya yang udah rajin saving untuk lebih menikmati hidup. Sedangkan istri yang kerjanya sukanya saving dulu bisa ngebantu suami untuk lebih terarah dalam membelanjakan uangnya. Jadi justru bisa saling melengkapi nih. Kalau kamu masih dalam posisi belum menikah, ya sebaiknya sesegera mungkin
mulai obrolin tentang keuangan, sebelum ini jadi sumber masalah di kemudian hari. Komunikasi dan kepercayaan adalah fondasi utama dari rumah tangga. Memulai obrolan-obrolan yang sulit, yang pahit, itu bisa membantu kita untuk membentuk fondasi keluarga yang kuat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.